Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mahmudan Sadik. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelatihan kepemimpinan administrator. Kali ini, kita akan membahas materi pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu kepemimpinan transformasional. Materi ini merupakan satu kesatuan dengan materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas manajemen perubahan sektor publik. Untuk melakukan proses perubahan manajemen sektor publik, diperlukan model atau dibutuhkan kepemimpinan yang mendukung proses perubahan tersebut. Kepemimpinan itu disebut kepemimpinan transformasional. Hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas kepemimpinan transformasional. Apa itu pemimpin? Atau siapa itu pemimpin? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tracking di Google, Bapak Ibu tracking di internet, akan banyak terdapat ratusan pengertian tentang pemimpin dan kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengetahui siapa sebenarnya pemimpin itu. Pemimpin adalah seorang yang mampu mempengaruhi perilaku orang agar bekerja bersama-sama menuju suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Ini adalah pengertian pemimpin yang disampaikan oleh Robin. Selanjutnya, Bapak Ibu, menurut Jack Welch, pemimpin itu adalah kemampuan pribadi yang memiliki keahlian khusus seperti mengambil keputusan secara tepat, mampu memotivasi, dan sanggup mendorong, mengajak, mempengaruhi orang lain berdasarkan ekspektasi atau harapan atau penerimaan dari kelompoknya dan untuk mencapai tujuan organisasi. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bisa terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu. Ini adalah pengertian tentang kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ortweighted dalam bukunya The Art of Leadership. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita bicara kepemimpinan, maka sangat terkait dengan pentingnya seorang pemimpin mengetahui gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan yang dia lakukan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa pemimpin itu tidak sama dengan manajer. Kita sering mendengar istilah apa itu pemimpin dan apa itu manajer. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pemimpin itu tidak sama dengan manajer. Pemimpin orang yang menguasai konteks. Pemimpin memperbaharui organisasi. Pemimpin itu asli atau genuine. Pemimpin mengembangkan organisasi, dan pemimpin fokus pada orang, serta pemimpin itu mempunyai atau didasari oleh rasa percaya diri. Itu adalah pengertian atau beberapa poin penting tentang pemimpin. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan manajer, manajer itu punya kecenderungan tunduk pada konteks. Mengelola organisasi merupakan sebuah proses salinan atau turunan. Manajer itu memelihara organisasi
fokus pada sistem dan struktur, dan menyandarkan diri pada struktur. Itu adalah beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pemimpin tidak sama dengan manajer. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa faktor penting yang harus kita ketahui bahwa seorang pemimpin itu akan efektif pemimpinannya. Itu diketahui dari beberapa faktor. Ada 5 faktor yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor tingkat kematangan atau maturitas. Pemimpin sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan di dalam menjalankan proses kepemimpinannya. Kemudian pemimpin itu dipengaruhi oleh tingkat penilaian dalam suatu pekerjaan. Pemimpin yang mampu menilai secara tepat pekerjaannya akan semakin efektif di dalam mempengaruhi orang lain. Kemudian yang ketiga, ada background atau latar belakang dan pengalaman. Semakin lama pengalamannya, semakin banyak pengalamannya, semakin bermacam-macam backgroundnya, entah itu background pendidikan, background pengetahuan, itu akan semakin efektif untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu sangat berpengaruh dalam mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Gaya kepemimpinan bisa bergaya demokratis, ya. Ada pemimpin yang mempunyai gaya otoriter, sangat berpengaruh terhadap proses mempengaruhi kepemimpinannya. Yang terakhir adalah persepsi yang tepat. Pemimpin itu akan sangat dipengaruhi dalam efektivitas pelaksanaan kepemimpinannya tergantung dari persepsi yang tepat, Bapak Ibu. Apa kepemimpinan transformasional? Bagaimana kepemimpinan transformasional itu dilakukan? Banyak pengertian definisi yang dimuatkan oleh para ahli. Apakah sebenarnya kepemimpinan transformasional itu? Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan memberi inspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai sasaran transendental daripada kepentingan jangka pendek serta pencapaian aktualisasi diri daripada keamanan. Ini dikemukakan oleh Bass dan Yukel. Kemudian ada pendapat yang menyatakan kepemimpinan transformasional itu memungkinkan para pengikut merasakan kekaguman, merasakan kepercayaan, merasakan kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Ada 3 cara pemimpin transformasional memotivasi pengikutnya. Yang pertama adalah pemimpin mendorong dan meningkatkan kesadaran pentingnya dan bernilainya sasaran yang akan dicapai dan menunjukkan cara mencapainya. Yang kedua, pemimpin itu mendorong karyawan untuk mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemimpin meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. Pendapat ini dikemukakan oleh Bass dan Yukel. Kemudian, Bapak Ibu, selain ada pemimpin transformasional, kita juga sering mendengar pemahaman tentang pemimpin yang transaksional atau transactional leadership. Itu tercermin, yang pertama, pemimpin itu mengetahui apa yang diinginkan karyawan dan menjelaskan apa yang didapatkan bila kerja atau bila berjalan sesuai dengan harapan. Yang kedua,
pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan oleh karyawan dengan imbalan. Pemimpin transaksional itu pemimpin yang respon terhadap kepentingan pribadi karyawan selama kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan. Pendapat ini juga dimuatkan oleh Bass dan Yuval. Ada model kepemimpinan transformasional atau transformational leadership itu yang harus dipahami kerangka kerjanya. Ya. Yang pertama, pemimpin transformasional itu mempunyai karisma, memiliki karisma dan menginspirasi, sehingga dengan karisma dan inspirasi tersebut pemimpin transformasional mampu mengatasi resistensi di dalam proses perubahan. Pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ketika akan melakukan perubahan itu terjadi resistensi. Nah, oleh karena itu kepemimpinan transformasional diharapkan mampu mengatasi resistensi tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, pemimpin transformasional itu selalu mendorong, menstimulasi kemampuan intelektual, ya, sehingga tumbuh atau terjadi ide-ide baru, pemikiran-pemikiran baru, dan pemberdayaan yang dilakukan. Untuk apa? Untuk agar pemimpin transformasional tersebut mampu memberdayakan bawahannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, pemimpin transformasional itu selalu mempunyai pertimbangan-pertimbangan individual. Pemimpin transformasional mengedepankan motivasi dan mengencourage bawahannya untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang mampu meningkatkan kinerja di organisasi. Nah, kerangka kerja atau model transformational leadership ini dikemukakan oleh Navandi dalam bukunya The Art of Science Leadership. Bapak Ibu, penjelasan lebih lanjut tentang transformational leadership model atau model kepemimpinan transformasional dapat kita lihat dari 4 hal. Yang pertama, pemimpin transformasional itu adalah pemimpin yang mempunyai idealisme di dalam mempengaruhi, mempunyai nilai-nilai yang ideal untuk mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, pemimpin transformasional itu memimpin dengan memberi contoh. Jadi seorang pemimpin transformasional itu mencontohkan apa yang harus dilakukan, memberikan contoh antara perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, pemimpin transformasional itu dalam mempengaruhi ide-idenya itu merumuskan harapan-harapan, menentukan harapan-harapan apa yang diinginkan oleh pengikutnya. Selanjutnya, pemimpin transformasional itu menetapkan deadline atau membuat deadline, mendefinisikan sebuah deadline terhadap upaya-upaya yang dilakukan. Deadline ini penting agar ada batasan waktu yang harus dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, pemimpin transformasional itu mengembangkan atau menstimulasi kemampuan intelektual. Pemimpin transformasional itu selalu meningkatkan, mengencourage kelompoknya, pengikut-pengikutnya untuk melakukan proses pembelajaran secara terus-menerus. Ada learning organization yang dibuat, ada learning organization yang dilakukan. Kemudian pemimpin transformasional itu mempromosikan pertumbuhan, peningkatan dari sebuah organisasi. Organisasi itu tumbuh dan berkembang. Poin yang ketiga adalah pemimpin transformasional itu memotivasi, menghasilkan inspirasi atau memotivasi secara inspirasional. Jadi memotivasi bawahannya sehingga terjadi
atau menghasilkan sebuah inspirasi. Pemimpin transformasional itu menginspirasi akan hal-hal yang baru, menghasilkan sesuatu yang baru. Pemimpin transformasional mendorong agar pengikutnya itu tidak dalam zona nyaman, mendorong pengikutnya agar tidak selalu merasa nyaman di dalam sebuah comfort zone atau zona nyaman. Dengan demikian akan dilakukan proses peningkatan, perbaikan secara terus-menerus. Yang keempat, Bapak Ibu, pemimpin transformasional itu adalah pemimpin yang mempunyai pertimbangan individual, mempunyai pertimbangan secara individu terhadap apa yang dirasakan, apa yang akan dilakukan terhadap bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin transformasional selalu fokus pada bagaimana meningkatkan pengetahuan bawahannya, meningkatkan kinerja bawahannya. Hal ini bisa dilakukan dengan bersama-sama. Ada coaching yang diarahkan untuk keberhasilan bersama. Pemimpin transformasional mempertimbangkan individu, itu juga memberdayakan bawahannya agar mampu mencapai hasil yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, peserta pelatihan kepemimpinan administrator, ada 4 karakteristik yang seyogianya itu menjadi karakter yang sangat kita harus perhatikan agar menjadi seorang pemimpin yang transformasional atau menjadi transformational leader. Yang pertama, pemimpin transformasional itu karismatik, ya, membangkitkan emosi dan identitas yang kuat dari pengikutnya terhadap pemimpin, ya, dengan menanamkan kebanggaan dan kepercayaan. Yang kedua, pemimpin transformasional itu karakteristiknya adalah inspiratif, menginspirasi, mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan simbol-simbol dan cara-cara sederhana untuk memfokuskan pada upaya-upaya bawahannya. Yang ketiga, karakteristik dari pemimpin transformasional itu ada rangsangan intelektual, menggalakkan kecerdasan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan rasionalitas dan kreativitas untuk memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian yang keempat, pemimpin transformasional itu punya pertimbangan individual, memberikan perhatian secara pribadi, memperlakukan karyawan secara individual, melatih dan menasihati hingga pengikut itu tumbuh sebagai sebuah pribadi yang baik. Peserta pelatihan kepemimpinan administrator, ada 7 ciri kepemimpinan transformasional. Yang pertama, pemimpin transformasional itu memimpin dengan passion dan vision. Pemimpin transformasional memimpin dengan visi yang jelas, memimpin dengan passion, sehingga apa yang dilakukan itu sesuai dengan visi dan passion. Yang kedua, pemimpin transformasional memimpin dengan perbuatan, memimpin dengan contoh, memberikan contoh-contoh yang baik kepada pengikutnya. Yang ketiga, pemimpin transformasional memimpin dengan inovasi-inovasi. Pemimpin transformasional menghasilkan inovasi-inovasi, perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, pemimpin transformasional memimpin atau menekankan kepada aspek human nature, aspek kemanusiaan, aspek pribadi sebagai seorang manusia. Pemimpin transformasional mengetahui aspek-aspek kemanusiaan dari pengikutnya. Yang kelima, pemimpin transformasional memimpin dengan empati,
mampu merasakan apa yang dirasakan oleh pengikutnya atau oleh orang lain, sehingga pemimpin transformasional mendapatkan simpati dari empati yang sudah dilakukan. Yang keenam, pemimpin transformasional membangun kelembagaan atau institusi. Pemimpin transformasional membangun sistem. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ciri pemimpin transformasional selalu mengedepankan pembangunan kelembagaan atau institusional dan membangun sistem yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Yang ketujuh, pemimpin transformasional memberi dampak kepada grassroots level, kepada tingkat terbawah dari tingkatan-tingkatan di sebuah organisasi. Kemampuan memimpin seorang pemimpin transformasional itu diharapkan bisa dirasakan oleh tingkat yang paling bawah. Demikian Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Pada bagian pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada bagian yang kedua. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.